حي على الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد الوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Nurul Huda yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat hadir memenuhi salah satu kewajiban suci dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada habibana qudwatuna uswatuna baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan tabi'ahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik dan di tempat yang mulia ini khatib mengajak, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman yang sempurna, sebagaimana orang-orang terdahulu yang telah sempurna imannya, para nabiin, para siddiqin, para syuhada, para salihin,
maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia yang sementara dan akhirat selama-lamanya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah dengan ketakwaan karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni liulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada kata yang paling mulia kecuali kita berbicara tentang keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, di kantor, di pasar, apalagi di masjid, di komunitas apapun, jangan kita lupa untuk berbicara keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdhalid du'a, dan sebaik-baik daripada doa adalah mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, zat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Khaliq yang menciptakan kita. La khaliqu illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairullah, selain Allah adalah makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa, makhluk tak kuasa. Allahu malik, la maliku illallah. Allahu razik, Allah yang berikan rizki kepada kita. Semuanya, perdagangan kita, kantor kita, pekerjaan kita, itu adalah sababiyah atau sebab saja. Oleh karena itu, jangan kita meninggalkan sababiyah, asbab. Ad-dunya darul asbab, dunia adalah tempatnya asbab. Ad-dunya darul ibtila, dan dunia adalah juga tempat ujian kita. Kantor kita, pekerjaan kita, di samping sebagai asbab buat kita, sababiyah buat kita, di situ juga ada ujian buat kita semuanya. Jangan sampai semua sababiyah kita, ujian itu menghalangi kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jamaah bisa hadir di sini untuk daripada memenuhi kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita berarti lolos atau lulus dari ujian-ujian sababiyah kita, pekerjaan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah zat yang tidak pernah bosan menciptakan makhluknya, mengatur kehidupan ini. Semua planet-planet, galaksi-galaksi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala bosan untuk mengatur kehidupan ini, maka akan hancur, hadirin yang mulia. Dan Allah tidak pernah bosan memberikan rizki kepada hambanya. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya kita bertauhidullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha, kita menafikan semuanya. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang wajib kita minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Engkau ya Allah, dan kita memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala mara bahaya, musibah yang menimpa kita, baik penyakit atau kesulitan kaum muslimin. Kita hendaklah tetap beribadah dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan terkesan dengan suasana dan keadaan, bagaimana bahayanya ini dan itu, tapi kita yakin semuanya akan dapat kita atasi, dapat kita hindari dengan kita beribadah dan berkeyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kalimat iman, bagaimana kita keluarkan keyakinan terhadap makhluk dan hanya ada dalam hati kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Muhammadur Rasulullah senantiasa digandingkan dengan kalimat tauhid.
Muhammadur Rasulullah adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan kalimat amal. Bagaimana kita mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat kecuali dengan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini adalah telah lahir seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai dan sungguh engkau Muhammad, engkau memiliki akhlak yang agung. Kaum muslimin rahimakumullah, puji qadim ala makhluk, Allah memuji makhluknya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, uswah kita, rasul kita, nabi kita adalah kita mencintai beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu pada kesempatan Jumat ini khatib membawakan judul mengenal kepribadian dan mengetahui kewajiban kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatur rasul wa wajibuna nahwa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita mengaku sebagai umat beliau, tetapi kita tidak berusaha untuk mengenal beliau. Siapakah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah memberitahu kepada kita, hadirin yang mulia, dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Muhammad itu bukanlah ayah atau bapak dari seseorang di antara kalian. Kalian di sini di dalam tafsir disebutkan bukan ayah atau bapak dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada sahabat Zaid meninggal, maka istri Zaid yaitu Zainab dinikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin Rasulullah, akan tetapi baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nabi berarti palsu. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mengetahui segala sesuatu. Li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, qad ahata bikulli syai'in ilma. Di mana baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang mulia, nabi yang lain, Nabi Adam alaihissalam diutus untuk satu keluarga, hadirin yang mulia. Itu sudah sulit, satu keluarga pun terjadi pembunuhan. Habil dibunuh oleh Qabil. Nabi Nuh alaihissalam dikirim untuk satu kaum. Nabi Musa alaihissalam dikirim untuk satu negeri. Tetapi baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirim untuk seluruh manusia, hadirin. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah jelaskan dalam ayat lain surah Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Laisa lil arabi, bukan hanya untuk orang Arab saja, tetapi walakin lil ajami, untuk seluruh manusia. Linnas, kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, Rasulullah dikirim untuk seluruh manusia, tetapi Rasulullah hanya bergerak di antara Mekah dan Madinah saja. Apa yang menyebabkan beliau kafatalin nas? Ulama bagi tahu, hadirin yang mulia, Rasulullah punya sunnah kehidupan yang disebut dengan surah gambaran Nabi.
bagaimana berpakaian Nabi, berpenampilan Nabi sehari-hari. Itu kita harus ikuti, kita harus ikut contoh beliau. Gamis adalah budaya Arab, tetapi ketika Rasulullah memakai gamis, memakai sorban, itu menjadi sunnah. Ketika kita mengikutinya, memakainya, berarti kita mendapatkan pahala. Hadirin, berjanggut, kumis dikurut, janggut dipanjangkan, sunnah Rasul. Kaum muslimin rahimakumullah, surah, kemudian sirah, gambaran atau kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Apa yang Rasulullah kerjakan? Rasulullah di siang hari mengunjungi umat, bersilaturahmi. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung, kalian akan selamat dunia akhirat. Rasulullah bergerak, hadirin mulia, mengunjungi umat sampai kakinya bengkak. Jika kaki Rasulullah dicat merah atau putih, maka seluruh jazirah Arab akan putih atau merah, hadirin mulia. Kecintaan Nabi kepada umat. Kemudian jamaah sekalian, di malam hari Rasulullah qiyamul lail, menangis, semakin bengkak kakinya, janggutnya basah, hadirin yang mulia. Di satu malam ketika beliau tahajud qiyamul lail, maka beliau menjumpai satu ayat yang beliau baca, in tu'adzibuhum, jika engkau mengazab mereka wahai Allah, maka ibadu, itu adalah umatmu ya Allah, hambamu ya Allah. Wa in taghfir lakum wa antal azizul hakim, jika engkau mengampuni mereka ya Allah, hambamu ya Allah, maka engkau wa antal azizul hakim, engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Rasulullah menangis, mikirin kita, bagaimana kita selamat dunia akhirat. Dalam sirah disebutkan ketika Rasulullah hendak meninggal, beliau senantiasa memikirkan ummati, ummati, ummati. Bahkan menyampai satu ayat lagi dalam surah Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Rasulullah menangis dan berpisahlah orang-orang yang mujrimun. Kaum muslimin, begitu sayangnya Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan kita semakin sayang kepada umat ini sebagaimana sayangnya Rasulullah kepada umat ini. Jangan berpecah belah, hadirin yang mulia. Jangan saling bermusuhan. Kaum muslimin rahimakumullah, basyira wa nadhira. Rasulullah bergerak untuk memberikan kabar gembira tentang surga, wa nadhira, berita peringatan-peringatan tentang bagaimana siksa api neraka yang begitu dahsyat. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mau mengetahui. Artinya apa? Tidak mau tahu, hadirin yang mulia. Nabi dan Rasul dikirim, umat banyak yang tidak mau tahu. Mereka menutupi telinga-telinganya. Bahkan Rasulullah dimusuhi oleh orang-orang Arab saat itu, orang-orang Quraisy. Kaum muslimin rahimakumullah, ibrahnya adalah kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan kepada kita dalam surah Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik, the best ummah. Kita ini umat terbaik, hadirin mulia. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Laisa li Jakarta, laisa li Indonesia, linnas, seluruh manusia, seluruh alam. Sebagaimana Rasulnya kafatan linnas, dan kita adalah ukhrijat linnas, untuk manusia. Ngapain hadirin yang mulia? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, bergerak di siang hari, nangis di malam hari, mendoakan keselamatan umat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, kalau kita kerjakan seperti itu, kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang masuk surga adalah orang yang mendapatkan ridho, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, wa wajibuna nahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa jelaskan secara rinci, hadirin, dalil-dalilnya karena waktu yang terbatas. Hadirin yang mulia, kewajiban kita pada Rasulullah adalah al-imanu bihi, beriman kepadanya. Kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi kita harus beriman kepada beliau. Tu'minuna billah wa rasulihi, hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah,
dan hendaklah kalian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri, waktu kalian, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. As-Saff ayat 11. Hal ini mulia, Al-Imam Ghazali mengatakan, jika ada di ujung negeri kamu, di ujung dunia ini, ada seorang muslim atau muslimah yang tidak bisa membaca Al-Quran, yang tidak tahu bagaimana rukun sholat, syarat sholat, syarat sahnya sholat, sunnahnya sholat, tidak dia bisa beribadah dengan baik sesuai tuntunan Rasul. Jika kamu tidak berusaha untuk berangkat pergi ke sana untuk mengajarinya, mengunjunginya, atau tidak berusaha untuk bagaimana mengutus orang untuk mengirim, untuk belajar dan mengajar mereka, maka jamaah sekalian, semua manusia berdosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengirim jemaah-jemaah, para hafidh Al-Quran, para ulama ke Yaman, bagaimana mengirim ke Eropa, mengirim ke setiap negeri para sahabat-sahabat Nabi untuk mengunjungi umat, mengajari mereka tentang agama, arkanuddin, al-iman, al-islam, al-ihsan. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, mahabbatuhu, hendaklah kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahbani, dengan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintaiku akan masuk surga bersamaku. Yang ketiga, hadirin, ta'zimuhu, hendaklah kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan nanti dibuka surah Al-Fat ayat 7 sampai 9 di rumah kita masing-masing. Yang keempat, nusratuhu wa ta'ziruhu, menolong dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Intansurullah, bagaimana kita menolong agama Allah. Ketika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa tansuruhu faqad nasarallah. Kita menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tolong kita dan Allah akan kuatkan langkah kaki kita untuk menghadapi musuh-musuh kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, mahabbatuhu man ahabbahu, mencintai para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan nanti dibaca surah Al-Fat ayat 29. Dan yang keenam, hadirin yang mulia, ihya sunnatihi, kewajiban kita kepada Rasulullah adalah menghidupkan sunnahnya. Al-Imran ayat 132, wa atiullah wa rasul la'allakum turhamun, taatilah Allah dan Rasul, maka kalian akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu. Baik qauliyah, fi'liyah, takririyah, ucapan Nabi, pekerjaan Nabi, dan kehidupan para sahabat. Yang ketujuh, iksarus salawat, bagaimana kita memperbanyak salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sendiri berselawat pada Rasulullah, apalagi kita sebagai umatnya dan yang mengaku sebagai pengikutnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedelapan, ittiba'u manhaj, mengikuti metode dakwahnya, kehidupannya. Kita harus baca kitab Sirah Nabawiyah yang sudah diterjemahkan oleh para ulama agar kita paham metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, hadirin yang mulia, warasatuhu risalatihi, hendaklah kita mewarisi, meneruskan, menjadi penerus daripada perjuangan Rasulullah dan sahabatnya. Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Kita cintai, kita doakan para ulama kita, semoga dijaga, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida.
agar dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cukup Allah sebagai penolong kita, sebagai saksi nanti di yaumil qiyamah. Surah Al-Fat ayat 28. Hadirin yang mulia, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-bashirun nadhir wa sirajul munir. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.